Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video ini daripada channel Yudis Arza, iaitu video yang bertajuk masuk dan naik ke patung GWK sampai lantai ke-23 guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video yang menarik ini. Di belakang aku adalah patung Garuda Wisnu Kencana, patung tertinggi keempat di dunia. Patung ini memiliki tinggi 122 meter. Dan sebagai orang Bali, kita akan masuk ke dalam. Aku akan ajak kalian untuk melihat ada apa saja di dalamnya. Kita langsung aja mulai guys. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Kintan dari GWK. Nah, nanti kita akan berkeliling. Sekarang kita lagi ada antara di patung yang terbesar Tirta di Amerta, dunia ya. Tirta Amerta ini bagian depannya lah istilahnya teman-teman. Jadi kalau kalian nanti mau main ke GWK, aku yakin sebenarnya sebagian yang nonton video ini pasti udah pernah mampir ke sini. Tapi buat yang belum pernah, kalian akan diturunkan di sinilah. Jadi kita akan keliling ditemani sama Kintan sampai ini bisa masuk ke dalam ya? Bisa. Guys, ini keren banget. Jadi di bawah dari Saya patung belum pernah. yang ukurannya besar itu ada kayak museum ya? Iya. Nah, nanti kita lihat ya. Aku belum pernah masuk ke dalamnya. Kalau ke areanya aku udah beberapa kali. Setidaknya buat kalian ya, warga Indonesia harus pernah ke sini guys ya. Tiket masuknya Oh, juga ada begitu museum mahal, di dalam sangat patung. terjangkau ya. Harganya kisaran 100.000 Maksudnya patung itu besar ya. Jadi Tirta, kenapa dinamain Tirta Amerta? Karena ini itu adalah awal mula kisahnya Garuda dan Dewa Wisnu. Jadi Garuda yang mencari Tirta Amerta untuk nyelamatin ibunya. Nah, sebagai awal mula ceritanya, makanya awal orang datang itu disambut oleh Tirta Amerta dan air mancur. Nah, air mancur ini diibaratkan si Tirtanya itu. Benar, Gitu. Tirta artinya air ya. Jadi Ya. ini berhubungan juga ya dengan cerita keseluruhan dari pewayangan Betul. Garuda Wisnu itu ya. Wisnu, ya. Boleh kita masuk? Yuk, Yuk. boleh. Bahkan di sini tuh udah banyak restoran-restoran dan kafe-kafe ya. Nah, kalian bisa lihat maket dari patung Garuda itu di sebelah situ ya. Di situ ada desain awalnya sebelum GWK ini berdiri ya. Jadi ini yang sepengetahuanku aja ya. GWK ini mulai dibangun lah dari proyek awalnya dari tahun 1989 dan terakhir diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu tahun 2018. Ya, ini udah jadi salah satu ikonnya Bali dan Indonesia di dunia karena tingginya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kalau nggak salah menjadi patung tertinggi Oh, ini di dunia Bali ya? keempat atau ketiga begitulah ya. Nah, kalau yang ini aku masih ingat banget nih. Yang ini masih area lama ya. Zaman dulu masih cuman sebatas yang patung Ketiga ya? itu. Basnya itu Antara basnya patung Wisnu terbesar dan di Garuda dunia. ya, di Lotus Pond. Tempat orang-orang sering mengadakan konser ya. Buat teman-teman yang suka nonton, mungkin dulu aku pernah kesini tuh ada Soundtrain mungkin ya tahun berapa, lalu ada Dreamfield ya. Makanya sering deh guys. Oh, maksudnya ada tempat ini besar acara-acara. gila Nanti kita guys. kasih lihat tempatnya guys. Ya ini area pertama. Wow. Kita sampai di Plaza Kura-Kura. Ini ada kolam yang bersih banget guys. Di sini kenapa dinamain Plaza Kura-Kura? Kura-kura itu kan awatara, Plaza salah satu Kura-Kura. awataranya dari Dewa Wisnu. Salah satu juga yang ada di kisah tentang Garuda dan Wisnu. Jadi awatara Kura-Kura ini, si Kurma ini namanya Kurma. Dia itu yang menopang gunung Awatara. Mandalagiri yang ada tempat Tirta Amertanya gitu. Jadi ini kolamnya Kura-Kura, lalu di sana ada patung Dewi Laksmi. Dewi Laksmi itu teman-teman lihat di sana ya. Dia pegang bunga lotus itu ya. Nah, kalau menurut kepercayaan Hindu, Dewi Laksmi ini kan merupakan dewi keberuntungan nih. Kita biasanya punya semacam activity yang bisa dilakukan oleh pengunjung di sini. Apakah itu? Lempar koin. Lempar dan koin. sampaikan keinginanmu. Wah, gitu. lu koin lu. Kita lempar Ritual, satu. ritual. Saya lempar satu. Lempar satu. Ucapkan keinginan. Ucapin Tahu Oh, ada wish ya. Ucapin dulu keinginannya, terus lemparnya ngadep belakang gitu. Oh gitu. Oke gini. Yes. Apa Pak? Semoga kaya. Tuh, Wah, kurang jauh. mana dia? Sini tadi. Tapi masuk ke air nggak? Masuk. Ah, udah nggak apa-apa. Semoga kaya. Oke. 2 tahun lagi nikah. Kalau bisa cepet, nggak apa-apa. Wow. Tas dulu lu. Ini 2 adalah tahun lagi nikah. Cerita nih. relief beberapa awatara dari Dewa Wisnu. Nih guys, jadi orang-orang tuh kebanyakan Seperti datang ke sini kolam tapi nggak apa ya? tahu ceritanya.
Karena kan nggak semua tamu Sekolah ada guide-nya Mitch. satu-satu ya. Permintaan. Kecuali kalian punya grup ya. Mungkin guide yang ngantar udah tahu ceritanya Iya. karena udah sering kesini. Nah, kita sekarang naik lagi nih. Yap, kita menuju ke tempatnya patung Dewa Wisnu. Oke, dan nanti ingat di akhir kita akan ajak kalian buat lihat patung yang tertinggi. Itu alur ceritanya, ada Kita kura-kura. sampai di tempat yang namanya Plaza Wisnu. Semakin rapi sekarang ternyata teman-teman. Udah banyak ada ini ya, revitalisasi, semakin bersih juga. Ini sudah besar ya. View-nya mah langsung ke Denpasar itu. Bisa lihat laut, bisa lihat bandara dari sini. Dan ini posisinya ada di daerah bukit ya. Jadi sudah tinggi sehingga membuat patungnya lebih tinggi lagi nanti. Wah, ini area baru nih. Zamanku dulu sering-sering kesini tuh belum ada ini. Ini biasanya pakai venue-venue wedding. Iya, 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 iya. Boleh Tuh guys, dinner. buat teman-teman yang punya impian mungkin pengen wedding yang beda di sebelah di belakangnya langsung guys tuh. Patung tertingginya ternyata udah kelihatan dari sini. Dan kita nanti bakal jalan ke situ teman-teman. Itu tingginya luar biasa. Kalau nggak salah itu di atas 200 meter tingginya. Oke guys, lanjut kita sampai di Plaza Garuda. Nah, Gila ya. it's okay. Aku jadi Ush. nostalgia guys. Dulu aku sering banget kesini ya. Kalau ada Warnanya teman-teman itu juga datang dari keren, guys. Saya Jakarta, suka ya. Mana pasti jalan-jalannya ke sini. Ini adalah kepala Proses eksodasi. Garudanya. Nah, ini yang tadinya Oksida. katanya bakal digabung dengan Menghijau, patung kepala ya. Wisnu tadi, ternyata tidak ya. Keren. Nah, kita udah nyampe di Lotus Pond. Jadi kemarin juga baru selesai ada perhelatan akbar. Kemarin opening WWF. Itu Dinnernya, welcoming opening dinner. welcoming dinner ya. Aku lihat di sosmed Bapak Jokowi datang ya. Betul, Bapak dengan Jokowi. para petinggi-petinggi dunia yang lain. Mereka mengadakan acara makan malam di sini. Bentar Kak, aku melihat ada telur raksasa ini. Aku ngerti sih guys, maksudnya ini kayak telur burung Garuda ya. Iya, betul. Tapi kenapa besar sekali ya? Kayak telur dinosaurus. Telur ini ukurannya. telur Karena apa ya? ini kan namanya Plaza Garuda ya. Hah. Jadi biar merepresentasikan Garudanya, jadi ada telur-telur ini Bener. gitu. Dan telur ini tuh dari zaman dulu udah ada di sini. Ya, bener. Kenapa nggak Ikonnya. netas-netas dia Kak? Ini udah netes. Dulu udah ada ini. Halo. Ayo. Apa? Kita melewati jembatan Titian Garuda. Maksudnya Tapi kawasan buat ini itu luas, kenapa? luas ya guys. Ada atapnya tuh. Itu dom Kawasan itu, ini sangat luas ya? Biasanya sih kalau misalnya hujan, Ya. kita akan mindahkan misalnya Wish, pertunjukan besar kita ya? hujan, bisa dipindahkan ke sana. Lalu Oke. kalau misalnya ada yang buat event dinner hujan, bisa menggunakan situ dom ya? itu untuk berteduh. Banyak ya tamu-tamunya kesini. Kita Iya, 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 iya. merasakan bahwa diri kita kecil ternyata ya. Kita harus terus banyak explore, banyak bekerja ya, banyak belajar. Itu di bawah ada activity juga guys. Ada tuh sepeda, iya, lengkap ada mobil aki segala. Nah, kalau yang kayak gini-gini kalian harus datang karena nggak bisa dilihat di tempat lain. Dan ini kan meskipun banyak teman-teman yang upload foto atau video seperti video yang kalian tonton ini, tapi beda experience-nya kalau datang langsung gitu. Kalau itu yang topi mahkotanya itu gold, itu bahannya apa Kak? Itu dari Iya, kaca betul. mozaik. Wah, guys, gila kaca gak besar mozaik. guys. Kaca mozaik. Nanti akan dijelaskan di sana lebih detailnya ya. Keren. Lihat guys, semakin dekat Kaca dan mozaik. sudah terlihat kemegahannya ya, makin terasa tingginya guys. Sampai guys. Ya jadi kalian butuh perjuangan juga ya. Ini harus kuat juga fisiknya karena lumayan juga jalannya dari area parkir tadi sampai di sini ya. Gila ya. Hampir 1 kilo kali kita jalan kayak. 1 kilo jaraknya. Enaknya datang waktu sore hari gini guys, kalian lihat matahari. Bentar lagi sunset deh. Jadi kalau kalian lihat ya, posisi patung ini ada di atas perbukitan. Nah, patungnya Gila, sendiri guys. ini memiliki Saya tinggi baru tahu kalau 122 tempat ini ada di meter. Bali. Tapi posisi tanah ini juga sudah tinggi guys. Jadi dia ketinggiannya lebih dari 260 meter. Makanya bisa menjadi patung tertinggi keempat. Guys, di sini lagi ada pameran. Hari ini sedang ada pameran Iya, iya, logo-logo iya. mini guys ya. Jadi kita bisa lihat-lihat teman-teman di Bali ini jago-jago banget. Mereka bikin ini dari clay, dari bahan-bahan yang bisa hancur lagi. Di sepanjang lorong ini, di dinding kanan dan kiri kalian bisa lihat banyak ada foto-foto ya. Foto-foto itu adalah semua proses pada saat patung ini dibangun atau didirikan tuh. Tuh di situ ada Bapak Joko Widodo. Ini berapa lantai sih Kak? 23. Ini 23 lantai. Wow. Guys, keren banget guys. Kayak mau masuk ke ini ya, tempat-tempat yang steril. 23 lantai. Ya, udah.
Rekam sebentar. Oke. Tuh. Biar nggak kotor lantainya. Ush. Bagus ini, taruh di rumah ini kalau ada tamu. Wah, wah, pakai wah. ini dulu. Wih, Kalian mantap bisa gila lihat guys. Di sini ada maket dari Wih. patung Garuda Wisnu juga guys. Dan kalian Iya. percaya nggak? Ini Terus sketsanya dibungkus ya? itu dibuat dalam beberapa desain. Wih, Jadi kalau kalian mau modern lihat, bagian banget, bawah ini guys. berbeda-beda. Semua disimpan ada di Bandung, di tempat Pak Nyoman Nuarta. Nah, kita di sini ditemani oleh guide lagi. Namanya siapa? Andre. Namanya Andre. Ya, selamat datang di Patung Besar Garuda Wisnu Kencana, Swastiastu. Kita langsung ke lantai 9 dulu, Kak. Oke. Nanti baru ke lantai 23. Ya, ini sistemnya kita Wisnu Kencana, Garuda Wisnu Kencana. Kita ada KWK. lebihnya 40 menit di atas. Nanti kita ke lantai 9 dulu, baru ke 23. Sekarang kita sudah sampai di lantai 9, teman-teman ya. Jadi aku sudah cari info, memang di lantai 2 sampai 8 itu belum 23 ada tingkat apa-apa, ya. Jadi langsung tamu diarahkan ke lantai 9. Nah, di sini tamu-tamu diperlihatkan sebuah video tontonan ya. Ini menceritakan apa ini? Ini menceritakan tentang kisah Garuda Wisnu Kencana. Jadilah Oh, ini dari kisah-kisah proses lahir sampai tontonan. dia mengabdi kepada Dewa Wisnu. Tuh guys ya. Karena ini kita nggak bisa tayangkan di video ya, jadi harus nonton ke sini. Dan ini kalau kita tour, kalian mau keliling, butuh waktu kurang lebih 1 jam. Jadi pastikan luangkan waktu kalian. Iya, betul betul. Namanya Parisuda, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ini filosofi ini Iya. bagus. Setelah nonton kita kemana? Bro? Kita lanjut lagi kakak. Ini Kita perlu lanjut lagi satu di hari nih, spot guys, di kedua, sini, guys. Di lantai 9. Di sini kita bisa lihat timelines. Jadi sejarah dari proses perjalanan 1 pembangunan jam ya, patung Garuda Wisnu tontonan ya. Kencana. Nah ini yang tadi aku bilang di awal video, dimulai di tahun 1989. Ya, jadi berawal dari Oh, 1989. Yop AV yang ingin mengembangkan pariwisata di Bali semakin maju lagi dan didukung oleh Bapak Nyoman Nuarta sebagai seniman dan pembuat konsep dari patung Dewa. Wajahnya masih beda banget dulu Pak Nyoman ya. Waktu masih muda. Oke. Kemudian di tahun Iya, 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 iya. 93 itu saat presentasi ke Presiden Soeharto. Teman-teman lihat ada gambarnya ya. Ya. Mereka menghadap ke Bapak waktu itu Soeharto. presiden saat itu ya, Bapak Ya. Soeharto. Betul, ya. Ini betul. ada Bapak Yop Ave didampingi Gubernur Iya. Bali, Bapak Ida Bagus Oke beserta Bapak Nyoman Nuarte. Sejarah perjalanan proyek Pertambangan, Bapak Ida Bagus Garuda Wisnu Kencana Ini cerita awalnya tempat ini guys ya. Kemudian izin dikeluarkan diperjuangkan hingga ke hari ini guys, semakin membesar, semakin modern. Pertama kali groundbreaking teman-teman tuh. Ya. Tapi sayang sekali di tahun 98 proses pembangunan patung GWK ini mengalami tantangan karena krisis moneter. Benar-benar jadi Jadi harus terhenti. terhenti lama, cukup lama ya. Jadi teman-teman yang ngikutin atau yang teman-teman di Bali pasti udah lihat lah, Ya. sempat mandek lah istilahnya Yes, gitu ya. betul. Tapi akhirnya lanjut lagi di tahun berapa Lagi bro? di tahun 2012. Nah ini loncat jauh ya, Ya, di akuisisi Alam Sutra ya. Ya, jadi Alam Sutra ini membantu pemerintah untuk melanjutkan lagi proses pembangunan patung GWK, sekaligus membuatkan yang lebih baru dan mengembangkan Kemudian kawasan ini menjadi 2 tahun kemudian dikenal diteruskan oleh kembali. Sekarang ya, yang udah kita tahu hari ini. Nah, ini 2 patung lama ini Kak, ini Nah ini yang sama. tadi, Ya. ini yang Plaza Wisnu Plaza Wisnu dan sama Plaza Garuda. Yes. Bagaimana tadi? Jadi ini size-nya sama seperti yang di atas, Iya, iya. materialnya pun juga sama. Cuman kita tidak lanjutkan lagi karena ini sudah jadi ikon kawasan GWK. Akhirnya bikin lagi ya, jadi ada 2 ya. Kemudian groundbreaking-nya lanjut di bulan Agustus, peletakan batu Iya, pertamanya iya, tanggal iya. 23 tahun 2013. 2013 ya. Ya. Kemudian proses pengerjaan dan 2013. pembangunannya di tahun 2014. Nah itu banyak yang nonton baru lahir tuh kayaknya. Nah ini strukturnya ya. Strukturnya. Nah kita di mana sekarang bro? Nanti kita bisa lihat di next-nya. Oh kelihatan ya? Lebih kelihatan lagi. Bisa kelihatan. Banyak yang nonton strukturnya. baru lahir. Kemudian terus berjalan. Opung. Ada opung di situ. Ada 23 Bapak Kapolda tingkat Bali ya, gila dan ya. beserta konsultan ini Bapak Harian Tirta Diguno dan lanjut selesai di tahun 2018 tepatnya di bulan Agustus jadi sebagai kado ulang tahun juga untuk bangsa Indonesia. Ini foto yang tadi di bawah 2018 guys ya. 2018 Pernah kesini mampir. Ini berarti baru 6 Siapnya tahun ya? lah ya. Yes, 6 tahun sekarang ini. Ini dari Bapak Haryanto Tirta Diguno selaku CEO dari Alam Sutra Group. Oh, tulisannya guys, Patung Garuda Wisnu Kencana adalah sebuah mahakarya anak bangsa yang merupakan kolaborasi antara seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga menjadikan sebuah ikon kebesaran Anak bangsa budaya ya? Indonesia.
keren banget ya. Jadi ada profil Teknologi. dari Bapak Yop Alte. Ini Yop Alte ya? Yes, betul. Beliau sudah almarhum. Keren. Jadi sayang sekali belum bisa lihat patung ini selesai. Wah, Ya, kemudian ini ada Bapak Nyoman Nuarte. Masih berkarya sekaligus Wah, sian. keren ya. Istana baru ya. Manuarte, guys. Waktu itu Bapak Ida Bagus Oke yang turut mendampingin. Ya, Bapak yang Nyoman, bisa Bapak Yop Alte desain konservasi IKN punya patung, guys. Garuda kan? Menteri Pertambangan Bapak Orangnya. Bagus Suciana dan Bapak anggota DPD Bapak Nyomannya. yang sebelumnya menjabat Gubernur Bali 2 periode. Pastika ya? Bapak Mangku Prastika. Mangku Ini Prastika. Pak Soeharto. Pak Soeharto. Kalau yang di ini Pak Teningking, kalau yang di layar ini namanya Pak Haryanto. Seniwan. Guys, bos. Bos. Nah, ini Joko Bapak Widodo. Presiden. Nah, Kakak. Nah, ini apa ini, Ada Bro? ruangan napak tilas. Jadi di sini kita bisa merasakan Waktu pembuatan- kerjanya ya, suasana kerja guys, ini napak tilas Garuda Wisnu Kencana. Jadi kita dibawa ke suasana pada saat ini proyek lagi diproses. Wow. Dimulai dari sini Kak. Ini Enggak bercanda guys. ini di tahun 95. Iya. 95. Wow. Gambarannya. Ruang Jadi kerja. Ada iPad, komputer, Android, semuanya secara manual. Ya benar, makanya kalau orang-orang zaman dulu kuliah Desain. gini kerjanya. Ini masih Architecture. dalam desain tingkat dipuas dengan kanvas. Ya, kalau sekarang udah 3D semua. 3D semua. Iya. Kita lihat. Ini apa titik-titik struktur ini bro ya? Ya, titik-titik struktur dan lokasinya. Ini semua gambar kalau dulu guys, belum ada aplikasi katanya. Dan ini yang transform ke era digital di tahun 2013 dan 14. Ini keren banget guys. Iya, Memang iya. harus dibuat seperti ini guys supaya Gila. pengunjung yang datang itu punya experience, nggak cuma datang foto pulang ya, mereka merasakan. Oh iya, ini 3D. Kalau yang tadi masih gambar. Iya. Experience. Benar. Sudah ada komputer. Ya, betul. Masih ada zamannya disk. Nah ini banyak yang nonton nggak tahu katanya bro. Bang, Oh, apa sudah itu modern, disket? modern. Nah ini disket nih. Disketnya. Ini disket. Ini ada disket yang kecil. Sebelum ini malah disketnya gede. Gede sekali. Iya. Berarti kita perlu buat Disket, kayak gini guys. Saya ya. sempat Ini juga pakai perjalanan disket ya. YouTube-bis. Ini Iya, berarti betul. semuanya strukturnya baja ya. Baja dan struktur. Angkat tangan, komentar siapa yang sempat pakai disket. Saya sempat, Ini guys. Tadi mau lihat lebih jelasnya. Nah ini tadi kita masuk ground yang mana? Ground floor di sini. Ini ground tadi kita masuk di sini teman-teman, yang tadi ada pameran Ogoh-Ogoh Mini, dan sekarang lantai 9 di Ada 9 posisinya. Ya, Sekarang itu kita yang di sini. sini ya. Lobby, Tadi kita lobby. naik lift. Kita di ketinggian 50 meter. Oh ini 50 meter. Nanti kita naik ke lantai 23 di ketinggian 88 meter di atas Oh. rata. Berapa Belum lagi lantai sampai ke atas total ya. Patung GWK ini punya hampir Oh. 30 lantai. Totalnya 30 lantai. Dan siapa yang bisa di sini, Bos? Siapa yang bisa Gila di sini? ya. Hanya pekerja yang 23. Workernya guys. Hampir 30 Kan lantai. Pak Nyoman mungkin nggak nyampe atas itu. Ini ada proses tes tekanan Oh, tes angin. tekanan Oh angin. iya. Untuk menguji struktur ya beban anginnya terhadap patung ini berapa, dan ini dikirim modulnya ke Australia dan ke Inggris. Jadi Oh. dua negara langsung dicek. Iya, iya. Ini contoh lempengan Perlu juga diuji tuh. Kulitnya. Ketahanan pada tekanan awan apa angin ya. Iya benar. Dioksidasi menjadi seperti ini. Dengan cairan kimia namanya cairan asam patina. Oh, ini Oh, rupanya. jadi yang kita lihat di luar kalau Wow. hijau-hijau tuh udah seperti ini. Hijau ya. Ada proses pengiriman modulnya Nah, ke ini. Reddit. Jadi semua proses modul ini dibuatnya dari Bandung, Jawa Barat. Bandung kemarin kita Oksidasi ya. ada tempatnya, kita ke workshop Oh, kemarin. ke workshopnya Pak Nyoman. Benar. Nah itu dikirim pakai ini mobil-mobil begini, Truck. mobil trailer gini ya. Total hampir 350 Dari Bandung kemudian bawa ke Bali, Jadi guys. ada 754 modul yang dipakai untuk patung ini. Setelah sampai di Bali, baru dirakit ulang lagi. Dan waktu modul terakhir Gila ya. dipasang itu aku ingat banget video-videonya di sosmed kayak monumental ya, semua tegang waktu itu, seru banget. Ini apa ini? Dari desain pertama. Guys, ini ada tulisannya nih, pertama first ya kan. Ini Putar desain ke awal. kiri. Ini desain awalnya. Yang beda itu Transfigurasi ya. mayoritas ada di bagian bawah. Nah kalau atas sebenarnya berubah tapi nggak banyak kayaknya ya. Kita kemana? Ke sini ya. Oh. Nah ini desain kedua. Nah sudah mulai ada berubah. Jadi ini kayak revisi-revisian lah sebenarnya. Kita geser lagi. Evolusi patung. Kenapa dilakukan perubahan? Itu karena Ya, mengukur version-versionnya. dari struktur bangunan. Cadangannya. Ini yang keempat. Nah ini yang keempat dan kelima. Nah akhirnya ini yang terpilih ya. Ini dia. Ini
perkakas ya yang dipakai. Nah ini tata ya bener ya. Tata. Yang dipakai oleh para pekerja di sini. Oke, selamat datang di ruangan kencana. Ini keren, warnanya emas semua. Ya, kontraktor Kalau ini hanya contoh ini ya. pekerja. Ini hanya contohnya, replikanya. Sentuh langsung. Ini boleh di sana. Kalau yang itu jangan guys, dilarang menyentuh. Tuh halem-halem. Iya kayak kaca ini. Kaca. Nah, ini ada patung-patung tertinggi. Nah, Wih, itu mozaik. Mozaik kaca ya. Membandingkan secara tepat. Pertama ini dari India. Ya, namanya Statue of Unity. Statue of Dengan Unity. ketinggian 240 meter di atas permukaan tanah. Oh, Mahatma Gandhi. 2 kali lipatnya. Next lagi Kak. Oh, di India yang paling tertinggi ya. Spring Temple Buddha dengan ketinggian 208 meter. Ini di mana ya? Kalau kelihatan teman-teman ya. Cina ya. Spring Temple Buddha ya. Kita geser lagi nih yang ketiga. Tiga dari Myanmar. Myanmar guys. Iya, iya. Sekya dengan ketinggian Spring Temple Buddha. 129 meter. Selisihnya sedikit sekali nih. 7 meter. Wih, Selisih 7 tinggi meter dikit ya. saja guys. Ini patung. Kita Dikit saja lagi ya. di sini. Patung tertinggi keempat Iya, di iya. dunia teman-teman. Garuda Wisnu Kencana 122 meter. Next lagi Ini apa ada ini? dari Jepang. Ini di Jepang ya. Ya. Yushiku Daibutsu 120. 120. Perbedaan Yang keempat ya. Nah, kalau di sini, oh ini selisihnya 2 meter ya. Harusnya bisa dipasangin antena. Ini dari Liberty Manhattan. Amerika Serikat. Nah, ini Statue of Liberty. Ini kalah jauh guys, cuma 93. Dan terakhir itu Rusia, Ya. Motherland. Wih, kalah. Wih, bikin merinding aku guys. Rupa-rupanya patung Garuda Wisma Kencana ini dapat mengalahkan patung Liberty yang ada di USA guys. Saya baru tahu benar. Wah, ini benar-benar bikin kita merinding ya. Wih, gila ya, hebat ya. tapi ini semua hanya patung ya. Tempat keempat di dunia Yang guys. tower atau building Oh, ya. Nah, ini kita ada interaksi. Gila, ya. Di sini kita ada informasi fakta menarik tentang patung GWK dan proses pembangunannya. oh, Magic ini, mengalahkan Statue of Liberty guys. Berubah dia. iya tuh. 2014, 2015, 2016. Ya, ya. Banget nih tembok ya. Ya, Wow, jadi patung ini fungsinya juga sebagai penangkal petir karena tembaganya sendiri. Kak. interaksi. Nah, ini ada ruangan pusaka dari Dewa Wisnu. Jadi Dewa Wisnu itu dewa pemelihara dan penjaga. Sekaligus dia punya pusaka yang selalu ada di tangan kanan dan tangan kirinya. Keren. Habis ini kita naik ke lantai 23. Hmm. Ini langsung aja kita pakai lift kaca. Dari sini nanti Iya. bisa lihat struktur dalam patung GWK. Kita sekarang naik lift kaca. Lantai ke 23 Dari ya. lantai 10. Emang kita udah naik tadi loh. Oh, lift kaca. Oh, ini 10. Ayo, ayo, ayo. Tuh, kosong guys, nggak ada apa-apa ya. Tidak ada sampah. Temboknya di depan. Ini kosong semua. Kita lihatnya cuman tuh beton sama baja. Nah itu besi itu yang tengahnya ada kabelnya itu dalam. Wush. Saya kalau ada kesempatan mau ke sini guys. Waktu ini udah dibangun cuman belum boleh masuk. Sumpah saya baru tahu kalau di Bali itu ada tempat kayak gini ya. 23. Ini di Oh bahu my god, ini bahu kanan. Bahu kanannya. Guys, kita sampai di bahu kanan teman-teman. Nih, lubang yang tadi kita lihat ya, waktu kita jalan menuju ke patung. Wah, posisi bawah tadi nggak kelihatan yang banyak pohon bambu kuning tadi. Nah, ini ada peta wisata. Maksudnya tebal, pertama guys. Di Pulau Bali. Jadi GWK ini menjadi salah satu destinasi favorit. Ini wajib datang ya, Wajib istilahnya kalau datang. teman-teman ke Bali, Ya. peta destinasi wisata. Jadi teman-teman yang mau ke Bali liburan dari luar kota atau Iya. dari luar negeri, ke Wajib Bali mau datang, kemana guys. ya? Jangan cuma ke kafe. Saya wajib datang. Foto-foto. Kalian kunjungi Iya. wisata-wisatanya. Nah ini dia ada beberapa ya, pura-pura, gunung, ya ada pelabuhan, ini ada taman nasional. Nah Iya. ini salah satunya Oh, ini GWK sudah menjadi ikon, ya kan? Ikon dunia. Ada Gunung Jadi, Agung. Kalau ke Bali nggak lengkap kalau nggak ke GWK. Foto ekstrim banget sih bro. Aku juga GWK. mesin aja. Ini nggak apa-apa nih bener. Boleh diinjak, ini ketebalannya 3 cm, Nipis dong itu, nggak tebel namanya. 30 mili. Nipis banget. Tempered. Berat maksimumnya Gayat. hampir 450 per 1 meter persegi. Guys, aku di tengah-tengahnya aja guys. Serem banget guys. Tempered, guys. Ini punggung guys. Ya ampun, kenapa harus kaca gini sih bro? Kelihatan pantai Serem. pasti katanya guys. Dari sini.
Ini apa ini bro? konsep-konsep Garuda Wisnu yang ada di negara-negara Oh. Asia. Oh jadi sebenarnya banyak negara Banyak lain ya? sekali ya. Terlihat Tidak cuma juga di ya. Indonesia saja, ada di India, di Thailand, dan Kamboja. Ternyata karena ini kan dewanya umat Hindu ya. Ya. Jadi ada di negara lain, di Thailand Iya, ada iya, iya, pasang, iya. di Kamboja, ini di Indonesia, Ya. dan di India. Jadi Iya, iya, iya. tampilannya berbeda-beda ya sesuai dengan interpretasinya mereka Iya, iya. masing-masing ya. Nah ini Itu orang ngapain sih tuh? ini bisa dibilang kerja dia kerja. Jangan bro. Ini coba Kak Iri bilang kerja. Daripada Thailand, India, Kerja ya. Kerja. Kita suruh dia kerja. dan juga Kamboja. Om kerja om. Ih, guys, sumpah guys. Iya, iya, iya. Nanti dia stop. Dia malah masang baut. Stop, stop, stop. Aku pikir orang betul ya, Lucu anak banget, patung. Nah ini ada spot lantai kaca, boleh dicoba Lagi. experience. Serem bro, bener Sekarang bro. kita di ketinggian 88 meter di atas Temper sih temper, bisa pecah juga temper. Mari sama saya. Wih, wih, iya. Ini. Ya, ini kita bisa lihat langsung. Seram, patung seram, mereka seram. Secara jelas sampai ke lantai 10. Oh itu lantai 10 ya. Seram, seram. Aduh. Nah, ini kita bisa lihat langsung Tulang-tulang eksotisme bangunan tumbuhan besi-besi itu dari, nampak ya. Patung Garuda Wisnu. Ini apanya bro? Struktur. Kita the beauty of Garuda structure now. Jadi Oh, kayak memang yang ini spesial di desain dikasih lampu begitu ya. Ya, Nah, ini kerbau ini struktur dia berbahan bersih-bersih. Kita tanam satu kepala kerbau di dasar fondasi GWK. Iya, iya, Oh, di supaya sini kita nampak ya. Ditanam guys. Pembuatan fondasi. Satu kepalanya aja ya. Oh ditanam di bawah sini. Ini bahu kiri bisa lihat pantai Kuta, pantai Jimbaran, Seminyak, Canggu, dan Murah Satu Raya. kepala kerbau. Oke, spot terakhir di lantai 23. Kita kembali lagi ke lantai 9. Nanti kembali lagi ke lift yang sama tadi. Kita Oke. pakai lift kaca. Kak Yudi swipe. Ini. Ya, swipe. Guys. Oh, Oke. Nanti kalau lihat icon Mahabuta bisa di swipe seperti ini. Ini elemen Ini. tanah dulu. wah, Ya, berarti interaksi. baru selesai. Semuanya ya. Lagi Mana sampai lagi, bro? Semua elemen turun. Semua elemen Ya, harus turun. Ini nggak mau. swipe. wah. Ya. Wih, avatar bro. Ada lagi bro. Nggak akan kelar ini bro. Nah, Avatar. Ini namanya alam semesta. Ini spot terakhir. Harus di cepat, tur cepat. patung kita sore ini. Wah, Kita berpisahnya di sini. Terima kasih. ada monitor berinteraksi. Tim dan semuanya. Semoga liburan di Bali menyenangkan. Kita kembali lagi ke lantai ground floor ya. Nah itu dia guys keseruannya, experience aku ajak kalian masuk ke dalam situ guys. Wah. Tapi pastinya kalau kalian datang sendiri itu bakal jadi lebih seru banget guys. Jadi pastikan kalau kalian datang ke Bali mampir ke GWK dan naik ke atas guys. Makasih semuanya udah nonton. Itu dia guys, video menarik daripada channel Yudis Arda tentang masuk dan naik ke patung Garuda Wisnu Kencana. Yang sampai ke lantai ke-23. Sumpah guys, sumpah. Demi itu Allah, demi Tuhan, saya baru tahu kalau Indonesia itu mempunyai patung yang bisa mengalahkan patung Statue of Liberty Amerika. Karena apa? Karena itu yang selalu dibangga-banggakan United States ya. Ada terlihat pada movie dan sebagainya, di Statue of America itu telah dikalahkan oleh patung yang ada di Bali ini guys. Padahal ini tidak tidak berapa dikomersialkan, tetapi dengan adanya tempat sebegini guys, saya rasa ini benar-benar memberi satu tarikan yang akan menaikkan lagi nilai ekonomi di Bali. Dan siapa kata kesenian itu tidak memberikan faedah, siapa kata kesenian itu tidak memberikan peluang pekerjaan, siapa kata kesenian itu dan budaya itu tidak memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar, bahkan memberi peluang dan membuka mata wisatawan yang mampir ataupun hadir ke Bali ini untuk mempelajari tentang apa yang berlaku di Pulau Bali. Dan saya benar-benar kagum dengan perjalanan proses pembangunan kawasan ini, yaitu kawasan
patung Garuda Wisma Kencana ini dibangunkan daripada tahun 1989 kalau saya tidak silap, ianya mengalami proses-proses yang begitu lama ya, hampir berapa tahun tadi, 9 ke 10 tahun, dan tetap diteruskan dan mengalami beberapa fase perubahan rupa bentuk dan sebagainya. Dan apa yang membawakan saya ke sini adalah disebabkan oleh ini guys, orang ini, yaitu seniman ini yang telah pun mencipta patung Garuda ataupun Istana Garuda yang ada di IKN, dan ini adalah salah satu hasilnya ataupun salah satu buah idea ataupun dapatan idea yang telah pun terwujud dan telah menjadi salah satu tarikan yang ada di Bali. Dan saya begitu kagum sekali terdapat satu patung yang begitu besar, yaitu Garuda Wisma Kencana ini telah pun mengalahkan patung Statue of Liberty guys yang ada di United States of America. Dan antara patung yang terbesar di dunia, pastikan Anda pergi ke channel ini sebab dia memberikan fakta-fakta yang menarik tentang apa yang berlaku di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel daripada Yudis Arda ini. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.